harus menyampaikan kritik sistem supaya kita jangan memang di Indonesia ini kan banyak yang tidak jelas dibiarkan tidak jelas sehingga orang itu terjebak dalam ketidakjelasan itu. Banyak sekali lah, ini memang kita punya problem di dalam kemampuan kita untuk membaca gambar besar dari persoalan. Itu penyakit bangsa kita dari dulu. Nah sekarang juga di dalam pemilihan umum dan pilpres itu juga kita punya problem di dalam membaca gambar besarnya gitu. Ya makanya langsung saya mengadres kepada Nasdem dan Anies Baswedan yang menurut saya perjudiannya itu sangat tinggi sekali. Karena COP-nya KPU untuk calon presiden dan wakil presiden itu baru sah pada bulan September tahun depan. Itu artinya lebih kurang setahun atau 11 bulan ini gitu. Nah sementara dalam 11 bulan ini nggak ada jadwalnya. Secara formal itu tidak ada jadwal gitu. Lalu apa pula ini maknanya deklarasi? Apa pula maknanya ini muncul nama Anies Baswedan? Apa pula muncul nama calonnya Nasdem? Padahal itu tidak ada aturannya gitu dalam regulasi nasional kita. Nah itulah yang menyebabkan kemudian di tengah jalan itu banyak sekali akan muncul persoalan. Yang persoalan itu nggak akan tuntas di luar jadwal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Kecuali kalau kita berani menetapkan penjadwalan bahwa deklarasi calon presiden oleh partai politik yang merupakan calon partai politik bisa dilakukan setahun sebelumnya seperti sekarang ini, yang tetapi berkonsekuensi pada dimulainya debat-debat primary untuk calon yang ada tersebut gitu. Tapi ini kan tidak ada. Anda nggak bisa menyelenggarakan debat ngundang capres ke sini, mereka nggak akan mau datang karena tidak ada otoritas kepada kita untuk menyelenggarakan debat capres. Belum ada debat capres itu. Nah sehingga yang terjadi apa dalam 11 bulan ini? Ya saling tunggu. Kebetulan Nasdem punya kepentingan mungkin untuk menggeret suara partainya, kotel efek, sebab Nasdem itu dan beberapa partai menurut saya itu termasuk yang akan terjebak pada partai menengah. Sekarang ini kan lagi cari cara supaya naik ke atas. Berusaha memakai nama Anies Baswedan untuk naik ke atas. Anies Baswedan sendiri mungkin juga punya kepentingan teknis. Ya kan, dia juga perlu karena dia bukan kader partai politik, dia perlu kendaraan yang agak definitif. Ditawarin kayak begini ya dia maju begitu ya, supaya juga konsolidasi dia dalam 11 bulan ini ada mediumnya gitu. Ya kan, karena memang pada dasarnya teori saya itu tentang warisan masa marah itu gitu. Masa marah di Indonesia itu selalu ada dua pihak. Masa marah dari kelompok Islam dan masa marah dari kelompok nasionalis. Masa marah dari kelompok Islam itu memilih Anies Baswedan, masa marah dari kelompok nasionalis itu memilih Ganjar dengan harap-harap cemas gitu. Maksudnya harap-harap cemas? Ya karena dia harus punya kandidat yang dianggap akan agak meyakinkan untuk melawan masa marah Islam. Tokoh yang mewakili masa marah Islam itu. Nah sebenarnya ramenya itu cuma rame itu. Bukan rame dalam jadwal yang benar. Makanya kan misalnya dilemanya itu bagi AHY, bagi Demokrat. Bagaimana dia bisa mengikhlaskan kotel efek ini asosiatif antara Anies Baswedan saja dengan Nasdem. Kan pasti dia nggak ikhlas dong kalau kotel efeknya dinikmati satu partai, katanya kita ikut mendukung gitu kan. Maka dia tetap harus mengajukan AHY supaya ada kotel efek bagi Partai Demokrat. Sementara ada partai lain karena dua partai ini juga tidak cukup. Berbeda kalau dalam kasus misalnya Pak Prabowo PKB dengan Gerindra itu dua cukup kan, itu sebenarnya lebih mudah begitu. Maka itu nggak akan terjadi dan umumnya dalam pengalaman saya, mohon maaf ini pengalaman 15 tahun lah ya mengikuti pilpres begitu. Yang menyatukan partai politik itu memang bohir. Gitu. Yang menyatukan partai politik itu adalah para pembayar karena kita tidak mengatur secara rigid tentang keuangan pilpres. Jadi bohir pemersatu bangsa. Ya.
Jadi akhirnya itu akan terjadi. Dan kapan Bohir itu membuat pilihan? Bohir membuat pilihannya bulan September 2023. Nggak ada Bohir berani taruh kartu sekarang, itu omong kosong, itu bohong itu. Nggak mungkin, karena ini kayak main catur, kamu menggerakkan pion yang mana? Kamu menggerakkan catur yang mana gitu loh. Nggak bisa dia taruh dari sekarang, satu dia udah belum dapat kepastian dari dari KPU. Yang kedua, bagaimana kalau calon lain mengadukan calon yang bisa ngalahkan kita? Kan mati kita. Bohirnya jadi tekor di depan, gak bakalan mau. Jadi ini yang menyatukan, terutama kalau partainya lebih dari satu, ya semakin banyak semakin kacau begitu ya. Ya itu Bohir yang mengatakan saya maunya si ini dengan si ini. Itulah yang terjadi dengan pemilu lalu juga. Jadi presiden sekarang hasil Bohir juga dong? Ya waktu sekonyong-konyong muncul Pak Ma'ruf Amin, waktu sekonyong-konyong muncul Sandiaga Uno. Itu dari mana itu? Last minute munculnya. Pembayaran, saya tahu itu dari dalam. Si ini dianggap sanggup, si ini ada yang membayar, begitulah. Dan si ini dianggap meyakini ini bisa melawan ini gitu. Ya memang itu. Jadi kritik saya ini adalah kritik sistem, bukan kritik kepada figur, bukan kritik pada apa. Makanya saya mengusulkan kalau mau bikin sistem primary. Bolehlah Nasdem bersama Anies Baswedan, satu kandidat aja dulu dan gak usah wakil. Karena wakil itu dalam sistem Amerika aja namanya running mate. Itu sih gak harus, karena dia juga kan manfaatnya juga kan wapres itu kan manfaatnya gak ada sebenarnya kan. Orang Pak Ma'ruf aja bisa jadi wapres kok, ya kan? Ya memang gak ada gunanya wapres itu kalau gak dipakai. Wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, wakil presiden dalam sistem kita nggak ada gunanya kalau tidak dipakai. Kalau tidak ditugaskan nggak ada gunanya. Makanya nggak penting juga milih mereka. Siapa yang harus kita pilih? Ya udah presidennya aja. Jadi Anies Baswedan misalnya sama Nasdem kita mulai. Tapi KPU resmikan. Dimulailah debat primary. Bahwa dalam pileg nanti yang akan jadi capresnya Partai Nasdem adalah Anies Baswedan, sehingga kalau memilih calon-calon legislatifnya Nasdem, mudah-mudahan Anies Baswedan bisa dapat tiket 10% atau 20% terserah lah. Sebenarnya makin kecil makin bagus gitu. Ini jadi primary, partai lain begitu, satu partai bisa punya satu calon, berantem dulu, barulah pertarungan setahun ini punya makna. Jadi nggak boleh ada lembaga yang mengundang juga boleh, media boleh diotorisasi mengundang, universitas bila diotorisasi mengundang. Karena ini mempengaruhi elektabilitas. Di kita ini kacau, elektabilitas dulu baru nomination, padahal dalam demokrasi nomination dulu baru bicara elektabilitas. Orang tarung dulu dengan nominasi yang dia punya, baru dapat elektabilitas. Kayak PDIP, ya dia nyalonkan Puan Maharani bukan Ganjar. Harusnya, karena partai pasti milih Puan Maharani kan, dengan otoritas partai yang sistemnya kayak sekarang, maka Puan Maharani bertarung setahun ini atau 11 bulan ini untuk merebut elektabilitas. Dan gak apa-apa partai politik ya dia spekulasi mencalonkan Puan gak apa-apa. Karena PDIP mungkin punya keyakinan bahwa kotel efek gak penting buat dia karena partainya sudah settle gitu gak apa-apa, dia tarung aja gitu. Baru enak, nanti kita bisa adu Anies Baswedan bersama Ganjar, Anies Baswedan bersama Puan, ya kan. Kelihatanlah partai punya jubir. Jubir-jubir partai bicara tentang ideologi partainya. Bukan gak jelas, kalau sekarang kan gak jelas. Orang seperti Anies Baswedan gak berani ngomong ekstrim, gak berani mengungkapkan idenya yang ekstrim. Atau yang radikal, atau dia mau ngapain itu gak berani. Kenapa? Karena dia takut. Dengan omongan dia 11 bulan ini yang gak jelas, punya efek kepada massa yaitu elektabilitas, punya efek kepada Bohir. Wah kalau presidennya kayak gini saya gak mau bayar dong. Kan begitu cara Bohir itu berpikir. Bahaya nih kalau ini yang kita calonkan. Atau partai politik bilang, waduh kalau kayak begini cara ngomongnya calon kita bisa tergerus partai kita. Jadi gini Bang Fahri, ini jadwalnya tuh agar dicepetin gitu ya jadwalnya. Kan. Sehingga maksudnya apa? Supaya Bohir jadi tahu gitu. Supaya jadwalnya resmi. Nah, karena sekarang ini nggak resmi. Kasihan Anies Baswedan, kasihan Surya Paloh, ya kan.
Ini jadwal nggak resmi, belum apa-apa dia udah mau disingkirkan. Kasihan Bohir juga begitu. Ya Bohir sih tenang-tenang aja, dia di belakang kan dia bayar di ujung. Ya Nggak, kan? soal Bohir ini loh, karena kan Bang Fahri ini waketum Partai Gelora begitu ya. Kan mengkritisi Nasdem, PKS, saya tahu lah itu caranya, itu bandar belum deal segala macam. Tapi saya seandainya Partai Gelora ini bisa mencalonkan juga, apa enggak juga harus bandar-bandaran juga hitung-hitungannya? Gini, kalau kita ada jadwalnya, fundraisingnya juga dibikin resmi. Harusnya tugas daripada kandidat itu adalah menyampaikan visi misinya dan melakukan mobilisasi anggaran, mobilisasi fundraising. Itu yang terjadi di negara-negara demokrasi maju. Kalau kita boleh mengumpulkan uang dari publik, maka proses pengumpulan uang publik itu harus terbuka. Hari ini si ini nyetor sekian, si ini nyumbang sekian. Dan orang itu harus dilindungi, jangan karena dia nyumbang seorang kandidat, dia nanti dikriminalisasi dan sebagainya. Baru real, sekarang kan nggak ada fundraising, padahal ongkosnya gila-gilaan. Pertanyaannya uangnya dari mana? Bohir, hamba Allah itu. Tapi begini Bang, ini telat ngomong kayak gitu, sekarang sudah akhir di ujung gini, 2023. Aturannya emang kayak yang gitu. Yang telat tidak boleh membuat kita tidak mengatakan kebenaran. Kebenaran harus diucapkan meskipun terlambat, daripada kita tetap melanggengkan yang salah karena kita menganggap kita telat. Gitu. Meskipun nggak ada gunanya juga disampaikan. Ya terserah ada guna nggak ada gunanya. Ya karena aturannya yang penting kita mengatakan gitu. yang benar. Saya yakin ini kalau tanya Partai Gelora nanti mudah-mudahan setelah Agustus tanggal 15 kita dapat nomor punggung, kita mulai kampanye terbuka. Desember tanggal 15 kan kita udah dapat nomor punggung. Nah, kita mulai kampanye. Sistem yang benar gimana? Sebab ini bikin bingung. Ya, tapi nggak bisa dirubah sistemnya sudah ya, pasti terserah, kayak gini. nanti mau berubah apa tidak, ada DPR atau Mahkamah Konstitusi atau Presiden. Udah ditolak balik-balik sama Mahkamah Konstitusi. Tapi kita harus mengatakan yang benar. Sebab ada yang kacau. Dalam undang-undang partai diwajibkan untuk mencalonkan presiden. Lah kita belum punya tiket. Bagaimana mau mencalonkan orang nggak punya tiket? Katanya wajib mencalonkan, orang nggak punya tiket kok. Nah ini soal-soal yang sebenarnya ada dalam anomali sistem. Tapi gini, saya mengucapkan apa yang benar dulu. Terserah nanti kalau di ujung akhirnya kita harus pragmatis, ya ada argumennya untuk pragmatisme. Ya, tapi sekarang kita ngomong ideal dulu.